Oke, jadi aku presentasiin. Oke, di grup ini sudah ada apa itu namanya? Sudah ada memory card 2 ini ya. Ini apa? Ini adalah materi kemarin buat yang belum belum selesai soal materi kemarin bisa download dari sini ya. Jadi bisa download dari sini. Ini di-download dulu, di copy, download. Habis itu kamu copy paste. Nah, ini di sini. Kamu copy paste ke arah VS Code atau VS Code kalian. Nah, VS Code kalian aku copy di sini. Ini aku buat file baru ya. Namanya coba.py. Nah, ini aku buat file baru ya di sini, teman-teman. Coba.py. Aku coba play. Nah, ini adalah materi yang saya jelaskan kemarin ini. Nah, kemarin kita sampai sini, teman-teman. Kita belajar apa saja? Ini apa nih namanya? The National of Language of Brazil ini apa namanya? Apa nih namanya yang tulisan ini? Masih ingat? Bukan question, tapi iya question label. Habis itu ini audio button ini. Ya, button. Ini kemarin ada satu soal, teman-teman ya. Ada satu soal the national language of Brazil. Jawabannya Portugis. Nah, oke. Nah, ini cuma satu soal. Kita klik next question nggak bisa. Ya. Oke, kita akan mengubah kode ini dari semula kayak gini. Jadi kayak gimana? Jadi kayak gini, teman-teman. Jadi kayak gini. Portugis bisa. Ini aku answer. Next question. Nah, next questionnya bisa. Ada 2 pertanyaan, 3 pertanyaan lagi. Habis itu jawabannya apa? Ada yang tahu nggak? Green. Benar. Next question, ada yang tahu jawabannya apa? Yakut. Ini jawabannya Urasa. Oke, next question. Udah. Jadi yang semula cuma ada satu pertanyaan, nggak bisa diklik next question. Nah, ini kalau diklik answer nggak bisa diklik next question. Ini jadi bisa diklik next question. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, gimana cara kita membuat ini? Nah, pertanyaannya itu gimana caranya kita membuat ini? Gimana sih caranya? Nah, kita akan menggunakan list. Masih ingat list nggak? Masih ingat list? Oke, ini ya. Kita akan membuat apa? Storing a question ini. Kita akan membuat 2 ini doang. 2 ini aja susah ya, teman-teman ya. 2 yang putih ini loh. 2 yang putih ini. Kita akan membuat namanya list. Masih ingat list? List itu satu variabel terdiri dari satu value atau banyak value. Satu variabel terdiri dari satu data atau banyak data? Ya, banyak data. Itulah yang dinamakan list. Storage data yang diurutkan secara urut. Nah, inilah list. Oke, masih ingat ya list? Dulu pernah tak ajarin. Ya, list itu dimulai dari angka berapa? 1 atau ada jawaban lain? 0. List itu dimulai dari angka 0, benar. 0 dan list itu mempunyai perintah-perintah seperti ini. Ya, perintah-perintah list itu seperti ini. Apa saja sih perintahnya list tuh? Append itu untuk menambahkan data di dalam list. Misalnya append tenor, dia akan bertambah data di sini jadi
tenor. Nah, ini dia akan tambahkan di sini. Remove Smith. Meremove Smith. Nah, remove Smith ini apa? Menghilangkan data. Berarti Smith-nya ini akan hilang. Habis itu Hans, mencari data Hans in student. Apakah ada data Hans? Misalnya if not data Hans in list, berarti jawabannya nanti akan false. Kenapa? Karena ketika dicari Hans di dalam student tidak ada data Hans, ini tidak ada. Maka nanti jawabannya akan false. Oke? Mencari data, habis itu sort. Sort itu mengurutkan secara apa? Urutan alfabet, benar. Berarti otomatis nanti Gracia ini jadi pindah ke depan. Oke, itulah namanya list. Masih ingat ya teman-teman ya? Nah, ini ada hubungannya sama kelas. Perlu tak ulang nggak? Aman ya kelas ya? Ada properties method di dalam kelas, aman? Nah, data storage. Untuk membuat data storage, kita membutuhkan list atau database. Kalau kita belum belajar database, kita membutuhkan list aja untuk sebuah data storage ini. Nah, untuk membuat data storage kita butuhkan list. Nah, ini adalah apa itu teman-teman? Kalian ini boleh screenshot dulu ya, atau nanti screenshot dari kode aku nggak apa-apa. Ini silahkan kalian screenshot juga boleh. Fungsinya buat apa ini? Nah, ini aku jelasin. Jadi pilihan ganda itu ada berapa jawaban tadi? Berapa pilihan? Multiple choice-nya ada berapa? Ada 4 jawaban. Yang benar dari keempat jawaban itu berapa? Berarti yang 3 jawaban adalah false atau salah. Yang true cuma 1. Nah, itu gunanya untuk mencari jawaban mana yang benar. Kamu butuhkan ini. Kenapa kok harus pakai ini, Kak? Ya karena jawabannya itu akan kita isi pakai list. Supaya programnya bisa mendeteksi jawaban yang benar dan yang salah, kita harus butuhkan ini. Baru nanti kita bisa mendefinisikan mana yang benar dan mana yang salah. Karena kita akan membuat lebih dari satu soal. Paham? Lihat kode aku. Di sini, ini ada berapa soal teman-teman? Ada 3 soal, benar sekali Jonathan. Ada which state of language of Brazil, color, American flag, sama traditional resident of Yakut people. Nah, ada 3 soal. Bayangin, ada 3 soal habis itu jawabannya. Ada 3 soal habis itu jawabannya. Kayak mana program ini bisa mendeteksi jawaban yang benar kalau kita tulis kayak gini? Nah, makanya kita membutuhkan ini teman-teman, class question. Oke. Nah, sebelumnya kan kita nggak punya class question kan di sini kan. Kita tambahkan class question list. Gitu ya teman-teman. Sampai sini bisa dipahami dulu nggak? Sampai sini bisa dipahami? Oke. Bentar ya, aku zoom out dulu ya, biar view habis itu explore. Nah, gini ya, biar lebih enak dibaca. Ya, kalian butuhkan ini teman-teman. Nantinya kalian butuhkan ini. Di atasnya app key application ini kalian butuh ini. Rendra nggak datang tuh? Oh, Rendra kemana nih? Oke, habis itu udah lanjut ya. Oke, di sini ada 3 pertanyaan.
Terus cara mendeteksi pertanyaan ini benar atau enggak itu gimana, Kak? Nah, oke. Cara mendeteksi pertanyaan ini benar atau enggak, kita akan butuhkan ini teman-teman. Oke, lanjut ya. Aku akan langsung jelaskan di kode dulu aja. Oke, ini teman-teman, baris nomor 65. Oke, stop app, habis itu dev as. Nah, Q application, up Q application ini udah bener. Layout, answer layout as threads, let's passing. Oke, ini udah benar. Oke. Nah, sekarang teman-teman, sekarang aku akan jelaskan devnya. Oke, ini dikerjakan dulu aja teman-teman. Yang ini biar nggak bingung ya. Itu dikerjakan dulu aja sebelum buat ini. Kalian buat class question sama list pertanyaannya. List pertanyaan ini satu ya. Jadi gini, ini pertanyaannya. Habis itu ada jawabannya. Baru nanti aku akan kasih tahu caranya supaya jawaban ini benar atau salah. Oke ya. Bikin list pertanyaan dulu, class question, di atasnya Q application. Habis itu baru jawaban sama pertanyaannya. Question list ini kosong, list kosong. Berisi pertanyaan questionnya, habis itu jawabannya ada 4. Oke, gitu dulu. Baru nanti aku akan ajarin cara menentukan mana jawaban, mana pertanyaan. Oke. Silahkan dikerjakan. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Tadi aku udah minta buat bikin nih teman-teman. Ini ya. Ini question list sama class question. Lanjut ya. Oke, siap buat lanjut? Siap. Hah? Gimana, Cu? Oke, guys. Oke, lanjut. Sekarang adalah question storage. Storing all question. Nah, kita akan membuat storage. Storage itu bisa kayak database atau kayak yang kita buat ya. Kalau database itu tak jelasin dikit ya teman-teman ya, buat pengetahuan ya. Database gini kayak gini modelnya. MySQL database. Database itu gunanya modelnya kayak gini. Nah, kita besok akan pakai kayak gini, cuma belum kita pakai sekarang. Nah, ini apa? Untuk menyimpan pertanyaan-pertanyaan kalian. Untuk men-storage. Jadi pertanyaan-pertanyaan kalian itu akan disimpan di dalam suatu data. Modelnya kayak gini. Nah, database explanation. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, database itu kayak gini. Jadi, ini adalah pertanyaan-pertanyaan, ini adalah aplikasi kalian di BMS. Database ini. Nah, database ini fungsinya buat menyimpan ini semua. Aplikasi-aplikasi kalian termasuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Paham ya, database itu ya? Kegunaannya seperti itu dulu. Oke. Ya, kalau gini loh, tak ibaratin suatu aktivitas sehari-hari. Kalau kalian main PS, ya kan, kalau kalian main PS, kalian main GTA, kalian main apa, kalian udah namatin sampai jauh nih, udah misinya sampai jauh, kalian save ke dalam memory card. Nah, memory card itu database namanya. Oke.
Terus kalian main kayak kalian ngerjain Microsoft Word. Ngerjain Microsoft Word. Habis itu ngerjain PPT, presentasi, ngerjain tugas lah. Kalian save ke dalam folder kalian, folder komputer kalian. Nah, itu folder kalian itu namanya data storage atau database. Data storage lah. Paham sampai sini? Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bekerja dengan multiple question? Lah kalau ada multiple question atau pertanyaannya itu banyak, bagaimana? Bagaimana strukturnya? Bagaimana supaya next question itu akan ditampilkan? Bagaimana kita akan membuat switch between checking and answer transitioning adalah bahasa Indonesianya itu bagaimana kita mengubah antara jawaban dan pertanyaan transisinya. Bagaimana program itu tahu jawaban kamu itu benar atau salah. Pertanyaannya itu. Nah, caranya gimana? Oke, kalian lihat teman-teman. Saya tantang untuk menganalisa ya. Aku challenge buat menganalisa. Lihat nih. Dari kode aku aja. Kalian lihat. Mana jawaban? Ini tuh polanya sama. Jawaban yang benar itu ada di mana dan pertanyaan itu ada di mana. Jadi urutannya itu gimana? Ada yang bisa jelasin gimana? Itu kan ada tiga hal. Ada pertanyaan, question. Lihat nih, question. Habis itu ada right answer sama 3 jawaban yang mana sih yang salah dan yang benar. Urutannya gimana sih? Pertama apa dulu ini? Ini apa? Question. Habis itu kedua adalah ini apa? Right answer. Yang ketiga. Nah, ketiga dan seterusnya ini apa? Wrong answer. Urutannya kayak gitu, teman-teman. Kita harus paham urutannya dulu. Berarti kan semua kalau kalian mau nambahin jawaban lagi, pertanyaan lagi kayak gini kan? Ada wrong answer, right answer. Nah, kayak gitu. Itu urutannya, teman-teman. Nah, gimana cara kita menampilkan? Kita butuh def next question. Def next question itu ada apa? Fungsinya ketika kita klik play ini, ketika kita sudah answer jawaban, seperti ini, aku klik answer, ada tombol yang muncul. Ada tombol next question yang kita bisa klik gini, ganti ke pertanyaan selanjutnya. Simple padahal untuk ke next ke pertanyaan selanjutnya, tapi bikinnya nggak simple. Oke, kegunaan next question adalah dia akan muncul ketika kita sudah menjawabnya. Kita jawab misalnya, mau jawab apa? Green. Oke, lihat dan perhatikan. Aku klik answer. Answernya hilang, nanti akan muncul apa? Nah, akan muncul next question. Dan ini bisa kita klik gimana kita caranya membuatnya ini. Cara membuatnya next question ini agak sulit, teman-teman. Jadi next question itu adalah ada 2 hal. Fungsinya ada 2 hal. Jadi ada 2 button. Ada 2 button. Yang pertama button answer. Itu untuk mengecek jawaban. Apakah jawabanmu itu benar atau salah? Itu dicek sama button answer. Kayak gini ibarat. Ini ada 2 tombol ya. Di sini tuh satu program ada 2 tombol. Tombol yang pertama, tombolnya adalah answer. Aku kasih nama A, answer. Ini gunanya untuk jawabanmu dicek. Ini apa? Ini true atau false. False. Nah, button yang kedua, button next question. Next question bertugas untuk terus ke pertanyaan selanjutnya, ke question selanjutnya, next question. Jadi gitu, ada 2 tombol yang berbeda gunanya untuk mengecek jawaban dan lanjut ke soal selanjutnya.
Gimana cara kita membuatnya, teman-teman? Untuk mengecek jawaban, kalian sudah membuatnya. Ya, kemarin ada namanya def ini. Ini untuk mengecek jawaban, teman-teman. Def show question, mana sih? Def show correct, def check answer ini. Kamu sudah membuatnya. Nah, ini sudah membuatnya. Oke. Nah, sekarang adalah kita akan membuat dev ya, dev baru. Devnya ini kita akan ubah semua menjadi dev yang baru yang akan bisa next question. Nah, lihat dan perhatikan. Dev kalian pertamanya ini, kalian mempunyai apa? Dev show result. Dev show question. Ini sama, teman-teman. Show result, show question ini sama. Sama ya. Dev as itu juga sama. Ada question, right answer, wrong 1, wrong 2, wrong 3. Nah, oke. Ini agak beda, teman-teman. Dev as kita ganti strukturnya, teman-teman. Ya, kita ganti strukturnya. Dev as ini kita ganti strukturnya. Strukturnya tadi apa? Seperti yang dibilang Jonathan tadi, strukturnya apa? Question, right answer, wrong 1, wrong 2, wrong 3. Nah, kan? Seperti kalian lihat, nah di sini cuma Q question kan. Di sini kita ganti apa? Strukturnya question, right answer, wrong 1, wrong 2, wrong 3. Jadi akan jelas menampilkan pertanyaan, jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Sampai sini bisa dipahami dulu. Oke, ini sama. Cek answer ini sama. Ini aku foto dulu ya, teman-teman ya. Ini kalian harus ganti nih nanti. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Siap buat lanjut? Sampai sini paham atau ada pertanyaan dulu? Fungsinya ask question tadi buat apa? Buat menampilkan jawaban sesuai dengan urutan tadi, urutan dalam list. Question, right answer, wrong 1, wrong 2, wrong 3. Beda ya sama ini ya. Nah, beda kan? Nah, kalian harus shuffle ini. Sorry. Salah. Sorry, salah, teman-teman. Iya, sorry, salah. Yang aku foto salah. Sorry ya. Yang ini ya, yang shuffle ini. Yang key question ini, sorry. Harusnya ini, teman-teman. Oke, ya lanjut. Sesuai urutan. Ada wrong right answer, wrong 1, wrong 2, wrong 3. Oke, lanjut. Nah, habis itu kita akan masuk ke next question, teman-teman. Oke, seperti yang udah aku jelaskan tadi, buttonnya tadi yang kedua adalah ada button next question. Button kedua adalah next question ini, teman-teman. Nah, ini button next question ini gunanya buat apa? Nah, ketika diklik next question, dia akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ya. Ini dev next question. Ketika buttonnya aku next question, dia akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
Pertanyaan selanjutnya gini, misalnya. Oke. Nah, gimana caranya kita bikin ini? Ya. Oke. Sorry, lanjut. Nah, kita akan membuat, nah ini keterangan semua ya. Kita akan membuat ini yang kalian tulis without cure question plus 1. Oke. Jadi current question plus 1. Habis itu namanya apa? Kalian tulis namanya len question list. Jadi akan dihitung question listnya itu akan ditampilkan daftar pertanyaan. Oke. Jika kalian klik daftar pertanyaan, maka question list dia akan menampilkan pertanyaan selanjutnya sesuai yang ada di dalam list. Jadi konsepnya apa? Ketika diklik itu dia akan menampilkan daftar list di pertanyaan selanjutnya. Oke. Sampai sini paham? Atau ada yang mau ditanyain? Terus kan ada dua teman-teman. Ini sebenarnya satu tombol tapi ada dua. Sekarang gimana caranya kita bisa membagi dua tombol ini jadi satu? Ini kan sebenarnya satu tombol kan, tapi jadi dua. Ini kan answer. Habis itu kalau aku klik jadi next question. Gimana caranya? Nah, supaya ini bisa kita ganti seperti ini kita butuh apa? Namanya klik OK ini teman-teman. Klik OK. Fungsinya buat apa? Fungsinya klik OK ini ketika tombolnya ini ada tulisan answer, dia akan mengcek jawabannya. Jawabannya itu akan benar atau salah itu akan dicek. Kalau tulisannya answer. Cuma kalau bukan tulisannya answer, dia akan muncul apa? Next question. Yang artinya dia akan muncul tulisan next question. Gitu teman-teman. Sampai sini paham? Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi apa saja yang perlu diganti? Kalian ganti ini dulu, button OK. Nah, show result ini kalian ganti dulu, tambahin button OK, set text next question. Nah, ini kalian harus tambahin dulu di bawahnya dev show result. Oke, sekarang coba dulu semuanya ini diganti dulu. Di bawahnya dev show result ini. Nah, ini. Oh, udah ada ya? Oh, udah ada teman-teman. Kalau kalian pakai kodeku ada namanya button OK, set text next question. Udah ada belum? Coba kalian cek di kode kalian. Di bawahnya show result. Udah ada yang lain? Di bawahnya ini ANS group button show. Kalian ada button OK.set text next question. Nah, itu tambahkan dulu. Ada ya? Yang lain? Yuk tambahkan dulu next question ini. Misalnya belum ada. Habis itu sesudah itu baru sesudah check answer. Nah, check answer ini kalian tambahkan apa? Tambahkan ini dev next question ini sampai bawah. Nah, ini aku akan copy kode aku. Habis itu kita kerjakan dari yang tadi sampai dev next question ini. Oke. Sorry teman-teman. Mana sih? Ini.
Oke, gitu aja teman-teman. Ada yang mau ditanyain dulu? Oke, kita tinggal bikin dev as, habis itu dev as-nya diubah, habis itu terus kalian dev as-nya sama, diubah dikit. Dev as question, habis itu kalian bikin shuffle tadi. Habis itu kalian bikin dev next question sama dev klik OK. Terus bawahnya ada yang diganti sedikit, udah gitu aja sih, teman-teman. Oke, aku stop share screen. Sekarang dicoba ya. Kalian coba waktunya sekitar setengah jam nanti. Soalnya cuma dikit, ganti dikit aja. Habis itu nanti kalau udah kalian konsultasi 15 menit buat benerin error. Gitu teman-teman.